Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada mata kuliah manajemen produk dan pemasaran kali ini, materi yang akan saya sampaikan adalah tentang riset pemasaran. Ya, seperti kita tahu bahwa uh, dalam menjalankan sebuah bisnis usaha, yang dicari itu adalah menghasilkan keuntungan, ya. Sementara untuk memperoleh keuntungan itu memang butuh cara dan proses. Salah satunya yaitu dengan melakukan riset pemasaran. Ya, mengapa pemasaran itu menjadi hal penting? Karena ternyata banyak usahawan yang gagal karena mereka itu tidak pernah melakukan yang namanya riset terhadap pemasaran. Nah, pada materi riset pemasaran kali ini saya akan mengulas tentang apa itu riset pemasaran, mengapa perlu dilakukan riset pemasaran, eh, apa saja tujuan dan juga fungsi dilakukannya riset pemasaran, ya. Lalu apa saja jenis dan desain dari riset pemasaran, serta apa saja yang bisa menjadi objek dari riset pemasaran itu sendiri, dan juga metode dan sumber data apa saja yang bisa dipakai ketika melakukan riset. Lalu bagaimana tahapan dari riset pemasaran itu, bagaimana cara menganalisis data yang diperoleh dari hasil riset, dan yang terakhir itu nanti akan saya berikan contoh tahapan atau proses dari pelaksanaan riset pemasaran. Oke, kita mulai dari yang pertama ya. Nah, ini sebelum memulai sebuah bisnis, kalian tentu perlu melakukan persiapan ya. Salah satunya adalah riset pasar. Nah, kalian perlu untuk mengetahui bagaimana selera pasar, bagaimana kecenderungan pembeli, ya, kecenderungan perilaku pembeli, potensi apa yang bisa dikembangkan dan sebagainya. Nah, sebenarnya apa itu riset pemasaran? Nah, riset pemasaran atau marketing research itu adalah bentuk kegiatan ya, berupa perumusan masalah, pengumpulan data, lalu analisis, dan juga pelaporan yang disusun secara sistematis yang bisa digunakan sebagai landasan dalam aktivitas pemasaran. Nah, di setiap usaha atau bisnis, riset pemasaran itu digunakan untuk tujuan yang berbeda-beda. Ya, namun umumnya sering digunakan sebagai dasar pembuatan strategi pemasaran. Bisa juga untuk meningkatkan penjualan produk baik itu barang atau jasa, ataupun bisa untuk pengembangan usaha atau bisnis dari segi branding, ya. Bisa untuk untuk mengetahui tingkat kepuasan konsumen ya, ataupun juga dijadikan sebagai bahan pertimbangan pada penambahan jumlah produksi. Ya. Di samping itu, riset pemasaran itu juga bisa menjadi alat ukur bagi keberhasilan barang atau jasa yang dijual ke masyarakat umum. Nah, untuk melakukan riset tersebut, sebuah bisnis itu perlu mempersiapkan berbagai hal agar risetnya itu bisa menunjukkan keterangan asli yang terjadi di lapangan. Misalnya ya, seperti kita tahu bahwa selama ini ada 2 jenis menu ayam yang sering dijual di restoran, yaitu ada ayam goreng dan ayam bakar. Dulu ya, namun lambat laun ternyata restoran-restoran itu mulai menjual ayam dengan variasi rasa pedas, ya. Dan variasi rasa pedasnya ini biasanya dibagi menjadi beberapa level. Nah, akhirnya lambat laun banyak restoran yang berusaha menghadirkan ayam dengan cita rasa yang pedas. Salah satunya itu ayam geprek ya, dengan level kepedasan tertentu. Nah, bagaimana pemilik bisnis itu bisa tahu bahwa
rasa pedas itu ternyata akan hype atau disukai oleh pelanggan. Tentu saja dengan cara mereka itu menjalani proses riset pemasaran. Nah, pemilik bisnis itu bisa langsung bertanya kepada para pelanggannya, atau mereka juga bisa mencari informasi di internet dan sebagainya ya. Nah, berdasarkan hasil riset yang mereka dapatkan, itu ternyata terdapat kesimpulan bahwa selera masyarakat ternyata mulai beralih menuju ke cita rasa yang pedas, ya, yang boleh jadi mereka itu dipengaruhi oleh budaya pop luar negeri ataupun dipengaruhi oleh kuliner hits, ya, ataupun bisa juga perbincangan yang beredar di media sosial. Nah, kejelian untuk membaca tren ya dan mampu untuk mengidentifikasi peluang tersebut itu adalah skill yang perlu diasah oleh para pemilik bisnis, terutama ketika mereka sedang melakukan proses riset pemasaran. Nah, lalu mengapa riset pemasaran itu penting? Nah, karena perusahaan itu membutuhkan informasi yang akurat dan terkini tentang kondisi lingkungan pemasaran untuk mengembangkan strategi pemasaran yang efektif. Nah, permintaan dan persaingan di pasar itu terus berubah dari waktu ke waktu ya, termasuk terkait dengan tren selera dan kebutuhan konsumen ya. Misalnya orang itu semakin online sekarang dan meninggalkan media konvensional seperti surat kabar, terus iklan-iklan cetak di majalah gitu ya. Lalu yang kedua, perubahan dalam lingkungan makro, ya, baik itu terkait politik, ekonomi, sosial, teknologi, lingkungan hidup, ya. Misalnya ya, teknologi itu memungkinkan perusahaan untuk mengeksplorasi lebih banyak data tentang konsumen, ya. Nah, lalu yang ketiga, dinamika persaingan. Misalnya, globalisasi itu membawa persaingan yang lebih sengit karena perusahaan itu tidak hanya bersaing dengan perusahaan lokal, tapi juga global ya. Nah, perubahan semacam itulah memunculkan ancaman dan peluang. Nah, keunggulan kompetitif itu dapat berubah menjadi ketidakunggulan karena perusahaan itu tidak bisa beradaptasi dengan perubahan yang ada. Nah, mereka itu membutuhkan strategi dan juga taktik yang berbeda untuk mendukung keunggulan kompetitif yang berkesinambungan. Dengan cara apa? Yaitu dengan cara melakukan riset pemasaran yang bertujuan untuk mengidentifikasi tantangan dan juga peluang yang ada untuk mencapai tujuan pemasaran. Nah, berikut ini adalah beberapa manfaat dari dilakukannya riset pemasaran. Yang pertama yaitu meminimalkan resiko bisnis. Ya, jadi dengan melakukan riset pemasaran, kalian akan menemukan formula yang paling tepat dengan target pasar yang kalian tuju. Nah, hal itu tentu dapat meminimalkan resiko pada bisnis kalian karena pemasarannya jadi lebih efisien. Lalu yang kedua, mengidentifikasi peluang pasar. Nah, peluang pasar ini menjadi sangat penting karena produk kalian bisa hadir sebagai solusi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh pelanggan kalian. Nah, yang ketiga, mengidentifikasi potensi masalah. Nah, mengetahui potensi masalah itu juga adalah hal yang penting untuk sebuah bisnis. Kalian dapat merencanakan solusi dengan cepat dan tepat apabila ada kendala dengan pemasaran produk kalian. Ya, hal itu didapat karena kalian telah melakukan riset pemasaran terlebih dahulu. Lalu yang keempat, merencanakan masa depan. Nah, salah satu manfaat proses riset pemasaran adalah untuk membantu kalian dalam merencanakan bisnis kalian agar dapat berjalan lebih baik nantinya. Nah, riset pemasaran ini tidak hanya dilakukan ketika awal saja, tetapi terus dilakukan agar mendapatkan informasi pasar terkini. Dengan begitu, di tengah persaingan usaha yang semakin ketat, bisnis kalian pun bisa bertahan.
Nah, yang kelima, memahami tren. Nah, tren pasar dan selera pasar itu bergerak dengan cepat. Oleh karena itu, perusahaan memerlukan strategi pemasaran yang selalu update agar mereka tetap bisa bersaing. Kita lanjut ke fungsi riset pemasaran. Nah, sebenarnya apa fungsi dari riset pemasaran itu? Nah, riset pemasaran itu ibaratnya mata-matanya perusahaan ya yang mengetahui bagaimana pandangan dan keinginan pelanggan terhadap perusahaan. Nah, ini ada 4 fungsi riset pemasaran. Yang pertama adalah understanding. Nah, understanding ini itu menekankan bahwa konsumen merupakan masukan yang sangat potensial bagi perusahaan. Memahami konsumen berarti sama juga dengan perusahaan akan mengetahui apa yang menjadi kebutuhan dan keluhan konsumen. Ya, jadi understanding itu adalah untuk memahami kebutuhan konsumen. Nah, yang kedua, evaluating. Jadi evaluating di sini adalah untuk mengevaluasi program-program pemasaran yang telah dilakukan sebelumnya, ya, agar memastikan apakah program pemasaran yang dijalankan itu masih relevan atau tidak. Lalu yang ketiga, predicting. Nah, ketika sebuah brand produk ingin menyasar pasar baru, maka riset pemasaran itu harus menjadi bahan utama. Ya, sama halnya dengan perusahaan ingin menyusun strategi pemasaran baru. Jadi predicting di sini adalah untuk menentukan pasar yang akan dibidik. Lalu yang keempat, controlling, ya. Controlling ini adalah fungsi yang digunakan untuk memantau proses bisnis yang sedang berjalan. Nah, ini jenis riset pemasaran ya. Jadi dalam prakteknya, riset pemasaran itu memiliki berbagai macam jenis ya. Yang pertama, riset segmentasi pasar. Nah, riset segmentasi pasar itu merupakan riset yang dilakukan untuk mencari target pasar dan konsumen yang sesuai dengan produk yang dihasilkan. Nah, pada riset segmentasi pasar, data-data yang bisa kalian cari meliputi kebutuhan dan selera konsumen terhadap suatu barang atau jasa tertentu. Ya, menentukan target pasar dan konsumen itu sangatlah penting agar kalian bisa menyesuaikan produk baik itu barang atau jasa yang diproduksi dengan kebutuhan dan keinginan konsumen. Lalu yang kedua ada riset penjualan. Nah, meskipun memiliki konsep yang berbeda, namun pemasaran dan penjualan itu berkaitan satu sama lain. Salah satu tujuan pemasaran itu juga ditujukan untuk menentukan bagaimana sistem penjualan dari suatu barang atau jasa tersebut. Nah, pada riset penjualan ini, kalian bisa mengumpulkan data hasil pencapaian target penjualan selama beberapa periode. Ya, hal ini tentu berfungsi agar kalian tahu apakah kegiatan pemasaran yang dilakukan itu memiliki pengaruh pada pencapaian jumlah barang atau jasa yang terjual. Nah, yang ketiga ada riset perencanaan pemasaran. Nah, di manajemen pemasaran itu ada yang namanya perencanaan atau planning. Nah, untuk memulai perencanaan, kalian bisa melakukan penelitian terlebih dahulu tentang data-data yang terkait penyusunan strategi dan kegiatan pemasaran. Nah, selain itu, riset perencanaan pemasaran juga bisa dilakukan saat kalian memulai suatu usaha atau bisnis. Ya. Tujuannya apa? Yaitu agar kalian memiliki gambaran target pemasaran. Nah, yang keempat, ada riset branding. Riset branding di sini bertujuan agar kalian mengetahui apakah barang atau jasa kalian itu sudah dikenal luas oleh masyarakat secara umum. Nah, branding itu memiliki peran yang cukup signifikan dalam pemasaran karena ternyata dengan branding yang kuat maka barang atau jasamu itu mendapat kepercayaan lebih dari konsumen. Nah, kepercayaan konsumen tentu akan meningkatkan penjualan terhadap barang atau jasa yang
dihasilkan. Lalu yang kelima ada riset analisis kompetitor, ya. Jadi riset analisis kompetitor itu memberikan kalian pemahaman tentang persaingan antara barang atau jasa yang sama dengan kompetitor. Nah, analisis kompetitor ini penting supaya kalian bisa mengetahui kelebihan, kekurangan, dan juga peluang yang ada pada usaha kalian dan juga usaha kompetitor. Kalian juga bisa menganalisis bagaimana kompetitor melakukan kegiatan pemasaran, ya, dan juga hubungannya dengan kepercayaan konsumen dan tingkat penjualan pada barang atau jasa mereka. Lalu yang keenam ada riset harga barang atau jasa. Jadi riset yang nggak kalah penting dari semua jenis riset yang saya sebutkan tadi itu adalah riset harga. Ya, meskipun sama-sama menganalisis dari kompetitor, ya, namun riset harga itu khusus meneliti persaingan harga barang atau jasa yang diproduksi. Selain itu, riset harga juga melibatkan konsumen secara langsung untuk memberikan tanggapan tentang harga yang ditawarkan oleh produk kalian. Ya, contohnya nih dalam kuesioner riset harga, kalian itu bisa memasukkan pertanyaan meliputi berapa kesanggupan konsumen membayar harga untuk produk kalian. Ya. Nah, nanti hasil dari riset harga tersebut itu akan menentukan strategi penentuan harga pada produk barang atau jasa kalian. Nah, ini desain riset pemasaran ya. Jadi desain riset pemasaran itu dapat bersifat kausalitas, eksploratif, atau deskriptif. Nah, yang pertama riset kausalitas. Nah, biasanya riset kausalitas ini ketika perusahaan berusaha memahami hubungan sebab akibat dari suatu fenomena. Misalnya ya, seberapa besar iklan perusahaan itu bisa mempengaruhi persepsi pelanggan. Nah, lalu yang kedua, riset deskriptif. Di sini itu perusahaan itu berusaha untuk memahami lebih banyak tentang sifat atau karakteristik dari fenomena itu sendiri. Misalnya ya, perusahaan itu berusaha memahami kebiasaan belanja konsumen ketika konsumen itu pergi ke mall misalnya. Lalu yang ketiga, riset eksploratif. Jadi perusahaan itu berusaha untuk memahami fenomena secara lebih dalam dan biasanya berguna untuk mengembangkan produk baru. Misalnya ya, perusahaan mengeksplorasi pengalaman belanja untuk mendapatkan wawasan tentang apa yang pertama kali konsumen lihat ketika berbelanja. Apakah harga, kemasan, terus atmosfer toko atau merek ya. Tuh. Nah, lalu objek riset pemasaran. Nah, apapun risetnya pasti memiliki objek riset. Sebuah subjek riset itu tergantung dengan objek yang akan diteliti. Ya. Jadi setiap riset itu tentu memiliki objek riset yang berbeda-beda. Ya. Nah, di dalam riset pemasaran, objek riset itu bisa berupa harga. Ya. Biasanya objek harga ini berguna untuk mengukur daya beli konsumen. Berapakah harga yang dapat menjadi peluang barang atau jasa tersebut bisa dibeli oleh konsumen. Lalu objek yang kedua ada produk. Nah, objek riset produk itu bisa meliputi kegunaan produk, ya, nilai produk, rupa produk, dan juga tingkat kegunaan produk. Nah, objek yang ketiga ada alat pemasaran. Nah, objek ini digunakan untuk melihat seberapa efektif alat pemasaran yang digunakan. Lalu yang keempat ada objek distribusi, ya. Jadi objek distribusi ini digunakan untuk
melihat efektivitas alur distribusi produk kepada konsumen. Lalu yang kelima, objeknya itu ada konsumen, ya. Jadi objek riset yang tidak kalah penting itu adalah konsumen, ya. Hal ini biasanya digunakan untuk menganalisis perilaku konsumen, kebutuhan konsumen. Tuh. Nah, sekarang lanjut ke metode riset pemasaran. Jadi untuk mengumpulkan data-data riset pemasaran, kalian perlu menggunakan berbagai metode. Ya, metode ini dimaksudkan agar kalian bisa mendata sesuai tujuan dan jenis riset yang akan dilakukan. Nah, jenis metode yang bisa kalian gunakan antara lain adalah yang pertama kuesioner. Ya, metode pengisian formulir berisi pertanyaan yang ingin kalian ajukan sesuai data yang dibutuhkan. Ya, kuesioner itu bisa dibuat baik secara offline, yaitu dengan menyebar formulir misalkan ya, ataupun secara online ya. Secara online itu bisa berbentuk Google Form misalnya. Nah, contoh pertanyaan kuesioner dalam riset pemasaran misalnya ya, kenapa Anda memilih produk kami? Ya, terus jenis produk apa yang paling sering Anda beli dari bisnis kami? Apakah proses pengiriman produk kami itu cepat ya? Terus bagaimana respon admin marketplace bisnis kami ya? Lalu apakah Anda bersedia untuk merekomendasikan produk kami kepada teman atau saudara? Terus apakah harga yang kami tawarkan itu sudah sesuai? Ya, lalu apa saja yang harus kami perbaiki dari produk kami? Dan bagaimana kualitas produk kami jika dibandingkan dengan produk lain dari perusahaan yang lain? Itu misalnya. Lalu yang kedua adalah metode survei. Nah, dalam survei kalian itu membuat kuesioner berisi sejumlah pertanyaan. Nah, kalian mungkin bisa melakukannya sendiri atau bisa juga merekrut beberapa orang untuk membantu kalian. Nah, kemudian kalian menemui responden dan mengajukan pertanyaan dalam kuesioner. Pertanyaan yang diajukan itu bisa berupa pertanyaan tertutup ya, di mana kalian sudah menyediakan alternatif jawaban, atau bisa juga pertanyaan terbuka, di mana kalian itu membiarkan responden menjawab sesuai dengan pengetahuan mereka. Ya, jadi contoh dari survei riset pemasaran dengan menggunakan pertanyaan tertutup itu misalkan apa kalian buat skala 1 sampai 10 ya. Jadi misalkan pertanyaannya seberapa puaskah Anda dengan produk kami? Jadi dikasih pilihan jawaban 1 sampai dengan 10. Jadi angka 1 itu menunjukkan sangat buruk dan angka 10 itu menunjukkan sangat baik. Lalu yang ketiga itu adalah wawancara. Ya, jadi metode lain yang bisa kalian gunakan ketika melakukan riset adalah wawancara. Ya, jadi kalian itu dalam wawancara ini memiliki sejumlah pertanyaan terbuka untuk kalian ajukan kepada responden. Nah, kemudian kalian merekam setiap jawaban. Ya. Nah, wawancara ini dapat kalian lakukan secara tatap muka melalui telepon ataupun melalui saluran online. Nah, dalam metode wawancara, proses pengumpulan data itu dilakukan dengan bertemu langsung atau melalui telepon dan juga mengajukan pertanyaan kepada responden. Nah, pertanyaan yang diajukan biasanya nggak jauh beda seperti yang digunakan dengan metode kuesioner ataupun survei.
Tapi dalam metode wawancara, tentu kalian bisa melihat langsung reaksi mereka ketika membicarakan produk kalian, ya. Kalian juga bisa langsung mengeksplorasi pengalaman responden ketika menggunakan produk kalian. Nah, metode yang keempat adalah FGD, ya. FGD itu adalah Focus Group Discussion, ya. Jadi dalam FGD ini kalian mengumpulkan beberapa orang, ya. Biasanya terdiri dari kurang lebih 15 orang yang diambil dari sampel target pemasaran yang sudah ditentukan, ya, yang bisa mewakili kondisi pasar. Nah, kemudian kalian meminta mereka untuk memfokuskan perhatian dan meminta pendapat tentang topik tertentu pada produk kalian. Nah, kalian mendengarkan pandangan mereka lalu mencatat. Nah, dari hasil FGD ini nantinya bisa memberikan saran atau solusi kepada usaha kalian dari berbagai sudut pandang. Nah, metode yang kelima itu adalah observasi. Observasi di sini kalian itu akan mengamati reaksi orang, ya, tanpa harus terlibat percakapan secara langsung. Jadi metode observasi pada riset pemasaran itu dilakukan dengan mengamati langsung situasi pasar. Jika kalian meneliti tentang pengunjung toko, misalkan, mungkin kalian akan mengamati rak pertama yang konsumen tuju. Ya, barang apa yang konsumen masukkan ke keranjang dan barang yang akhirnya mereka beli di kasir. Itu adalah metode observasi. Nah, kita lanjut ke sumber data riset pemasaran, ya. Jadi setelah mengetahui metode apa saja yang bisa digunakan untuk mendapatkan data riset pemasaran, maka kalian bisa langsung mengolah data tersebut untuk dijadikan sumber analisis. Nah, dalam mengolah data riset, kalian juga membutuhkan sumber data lain untuk menambah referensi data. Pada umumnya, sumber data yang didapat dari metode-metode yang saya sebutkan tadi itu merupakan sumber data primer karena langsung didapat dari konsumen. Nah, sedangkan referensi dari data lain itu disebut dengan data sekunder. Ya, jadi untuk sumber data riset primer, ya, ini di sini itu kalian merupakan tangan pertama yang mengumpulkan data. Ya, biasanya disebut juga dengan riset lapangan. Ya, jadi kalian di sini itu mengambil data dari sumber asli, dari konsumen langsung. Ya, untuk mengumpulkan datanya, kalian bisa menggunakan berbagai cara seperti kuesioner, survei, wawancara, observasi, FGD, dan sebagainya. Nah, yang kedua, riset sekunder. Nah, riset sekunder ini kalian merupakan tangan kedua yang mengumpulkan data, ya. Jadi riset sekunder ini bisa disebut juga sebagai riset pustaka, karena kalian mengumpulkan data dari sumber-sumber eksternal. Ya, sumber tersebut itu bisa berasal dari publikasi, misalkan ya publikasi institusi pemerintah seperti Badan Pusat Statistik, ya, atau publikasi dari institusi internasional seperti World Bank, terus World Trade Center gitu ya. Bisa juga dari hasil dari perusahaan riset seperti Nielsen ya, ataupun laporan perusahaan misalkan ya, seperti laporan keuangan, laporan tahunan, terus apa media umum juga bisa seperti surat kabar, majalah, baik cetak maupun online ya, atau bisa juga dari publikasi asosiasi bisnis atau jurnal perdagangan. Nah, riset sekunder itu menawarkan kemudahan dalam mengumpulkan data.
ya. Selain murah, kalian dapat melakukannya di atas meja tanpa harus turun langsung ke lapangan. Namun, riset sekunder ini tidak seperti riset primer. Nah, keakuratan data itu menjadi masalah utama dari riset sekunder, ya. Karena kalian itu bergantung pada pihak eksternal untuk kualitas datanya. Nah, sehingga kadang-kadang data dari riset sekunder itu bisa menghasilkan informasi yang bias, ya. Kadang bisa menghasilkan informasi yang bias dan juga salah dalam pengambilan keputusan atau pengambilan kesimpulan, ya. Lanjut ke tahap riset pemasaran. Jadi proses melakukan riset pemasaran itu dibagi menjadi 6 tahapan, ya. Yang pertama adalah merumuskan masalah dan tujuan riset. Nah, riset pemasaran itu biasanya dilakukan dengan melingkupi aspek produk, ya, penjualan, promosi, distribusi, perilaku pembeli atau konsumen, penetapan harga misalkan. Nah, itu. Lalu yang kedua, menentukan desain riset. Ya, seperti apakah desainnya itu penelitian deskriptif, kausalitas, atau eksploratif. Lalu yang ketiga, merancang metode pengumpulan data. Ya, apakah data yang digunakan itu adalah data primer ataukah data sekunder. Lalu yang keempat, mengambil sampel dan mengumpulkan data, baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Ya, jadi pengumpulan data itu tergantung pada metode apa yang digunakan, apakah primer atau sekunder. Ya. Sebagai contoh, apabila kalian menggunakan metode sekunder, maka kalian harus mengumpulkan statistik atau laporan dari lembaga pemerintah, dari lembaga internasional, dari perusahaan riset, ya, dari pesaing atau asosiasi dagang. Lalu tahap yang kelima adalah melakukan analisis dan interpretasi data. Nah, hal yang pertama yang kalian lakukan itu biasanya adalah memasukkan data menjadi sebuah database. Lalu yang keenam, yang terakhir adalah menyusun laporan dari riset yang telah dibuat. Nah, berdasarkan kesimpulan hasil analisis yang sudah dilakukan, nanti akan muncul rekomendasi strategi selanjutnya yang bisa kalian lakukan. Nah, ini ya, sekarang masuk ke cara menganalisa data riset pemasaran. Nah, setelah data itu terkumpul, langkah yang sering membuat bingung biasanya adalah bagaimana cara menganalisa data tersebut menjadi suatu kesimpulan. Jika kalian perhatikan, sumber data yang diambil itu memiliki dua bentuk, yaitu deskriptif dan non-deskriptif. Nah, data deskriptif itu merupakan data yang dapat dijelaskan secara tertulis karena berasal dari penilaian, tanggapan, dan penjelasan dari konsumen terhadap produk, barang atau jasamu. Ya, sedangkan data non-deskriptif itu berbentuk angka-angka yang didapat dari jumlah penjualan barang atau jasa di lokasi penjualan maupun survei kepuasan yang memiliki jawaban dari angka seperti tadi, angka 1 sampai angka 10 misalnya. Ya, jadi keduanya itu memiliki metode analisis yang berbeda. Ya, data deskriptif itu bisa kalian analisis dengan metode analisis kualitatif, sedangkan data non-deskriptif itu menggunakan metode analisis kuantitatif. Nah, analisis kualitatif ya, itu biasanya data yang diolah berasal dari kuesioner, wawancara, observasi ya, FGD dan sebagainya. Nah, hasil akhir data kualitatif itu biasanya berupa penjelasan sebab akibat, penilaian, tanggapan, dan juga saran.
Nah, pengolahan data kualitatif itu juga cenderung lebih cepat karena berupa penjelasan yang mudah disimpulkan. Ya, contohnya jika pertanyaan-pertanyaan seperti apakah barang produksi kami mudah ditemukan di pusat perbelanjaan dekat tempat tinggal Anda, misalkan ya. Nah, dan itu mendapatkan 80% jawaban sulit ditemukan oleh responden di kota besar, ya. Maka kemungkinan besar distribusi barang daganganmu itu harus ditingkatkan lagi. Nah, lalu analisis yang kedua adalah analisis kuantitatif. Jadi data itu berupa angka yang diperoleh dari data jumlah penjualan, misalkan survei kepuasan, dan lain-lain. Nah, analisis kuantitatif itu memudahkan interpretasi data secara objektif, ya, karena tingkat akurasinya tinggi. Nah, contoh dari analisis kuantitatif data yang diperoleh dari survei kepuasan konsumen, misalkan ya, seberapa sering Anda menggunakan jasa kami, misalkan. Lalu jawabannya itu dikasih kisaran angka antara 1 sampai dengan 10. Ya. Jika angka 1 menunjukkan nilai sangat buruk dan angka 10 menunjukkan nilai sangat baik. Ya. Atau angka 1 itu menunjukkan nilai sering dan angka 10 menunjukkan nilai sangat sering, misalkan ya. Maka apabila 6 dari 10 responden itu memilih angka 7 sampai 10, itu menunjukkan responden tersebut sering menggunakan jasa atau produk Anda. Nah, apabila ingin mengolah data kuantitatif dengan jumlah yang banyak, maka kalian bisa menggunakan software SPSS. Ya. SPSS di sini adalah software pengolah data statistik yang sering digunakan untuk yang mengolah data statistik. Ya. Jadi SPSS ini itu memiliki banyak fitur seperti tabulasi dan transformasi data, ya, sehingga bisa dibaca dengan mudah. Nah, oke ya. Sekarang kita masuk ke contoh dari tahapan riset pemasaran. Nah, tahapan tadi kan ada 6 ya, mulai dari yang pertama merumuskan masalah. Nah, jadi misalkan di sini saya melakukan riset. Nah, dan mulai dari tahapan pertama yaitu adalah merumuskan masalah. Jadi misalkan saya di sini ingin meneliti usaha kedai kopi ya, kedai kopi namanya Ruli, ya, terletak di kota Semarang. Nah, rumusan masalah yang saya buat adalah bagaimana usaha kedai kopi Ruli yang terletak di kota Semarang itu menentukan harga sajian kopinya. Ya. Lalu tahapan yang kedua menentukan jenis riset. Nah, jadi jenis riset yang saya lakukan adalah riset harga produk kopi dan riset analisis kompetitornya, misalkan. Lalu tahapan yang ketiga merancang metode pengumpulan data. Nah, untuk metode pengumpulan datanya, saya akan menentukan respondennya. Respondennya itu siapa? Yaitu pria dan wanita, misalkan usianya sekitar 16-40 tahun yang sering menikmati sajian kopi. Ya. Nah, tentunya mereka itu adalah yang tinggal di kota Semarang. Ya.
Nah, metodenya bagaimana? Metode pengumpulan datanya, saya memakai kuesioner ya, kuesioner yang berisi hal-hal tentang harga kopi yang pernah dibeli, ya. Lalu saya juga menggunakan metode survei kepuasan responden ya, yang berisi tentang tanggapan besaran harga dan kaitannya dengan kualitas sajian kopinya. Nah, selain itu bisa juga dengan wawancara kepada responden tentang tanggapannya mengenai besaran harga sajian kopi yang ada di pasaran, ya. Atau bisa juga dengan melakukan metode observasi di kedai kopi lainnya di kota Semarang. Nah, tahap yang keempat adalah mengambil sampel dan mengumpulkan data. Ya, jadi yang dilakukan itu adalah mengambil data primer ya dari metode kuesioner, survei, wawancara, dan observasi yang sudah saya rancang tadi. Nah, selain itu saya juga mencari data sekunder tentang rata-rata harga sajian kopi di Kota Semarang yang banyak diminati konsumen, baik itu dari artikel berita, jurnal, atau penelitian lainnya. Nah, tahapan yang kelima adalah melakukan analisis dan interpretasi data. Jadi setelah data terkumpul, saya lakukan analisis, ya, dan ternyata hasilnya menyatakan bahwa responden itu lebih menyukai sajian kopi dengan harga di antara 15.000 sampai 25.000, ya. Dan harga promo dengan potongan harga maksimal sebesar 40%. Nah, itu. Lalu hasil analisis yang kedua, 70% kompetitor juga menjual sajian kopi di antara harga itu. Ya. Namun ternyata kompetitor jarang memberikan potongan harga sebanyak 40%. Nah, tahapan yang terakhir setelah dilakukan analisis adalah menyusun laporan riset. Ya. Jadi laporan riset itu disusun dalam bentuk fisik ya, atau dicetak, dan juga dalam bentuk non fisik. Non fisik ini dalam bentuk file ya, yang dibuat dalam bentuk presentasi maupun di Google Dokumen. Oke, slide-nya sudah habis. Jadi yang dapat saya simpulkan adalah bahwa riset pemasaran itu memang tidak boleh disepelekan ya, karena fungsinya sangat penting. Dan prosesnya pun itu harus tepat supaya hasilnya bisa dipertanggungjawabkan. Jadi demikian yang dapat saya sampaikan. Jika dari pemaparan saya tadi ada hal yang kurang jelas atau ada yang ingin ditanyakan, silakan bisa melalui chat by WA, nanti akan saya jawab. Semoga materi yang saya sampaikan tadi bermanfaat, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.